Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ren akan bikin menu kikil yang berkuah, yang seger dan gurih. Wajib coba karena beneran ini enak banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya saya pakai kikil sapi, kurang lebih ini beratnya 500 gram, sudah dicuci bersih dan sudah dipotong-potong dadu seperti ini. Oh ya, saya pakai kikil sapi bagian kepala jadi tebal-tebal seperti ini. Tips memilih kikil, pilih kikil yang keras dan padat. Jangan yang empuk supaya kikil kalau direbus tidak terlalu menyusut. Kemudian rebus air secukupnya, setelah mendidih masukkan kikilnya, rebus kikil. Tambahkan garam setengah sendok makan. Jahe secukupnya digeprek. Dan ini kuncinya supaya kikil tidak berlendir atau lengket sewaktu dimasak. Dan setelah dingin juga insya Allah tidak menggumpal. Walaupun masakan tidak berkuah, misalnya mau dioseng-oseng, beri perasan jeruk nipis atau lemon, saya pakai 2 buah. Proses merebus kikil dengan menambahkan garam, jahe, dan perasan jeruk lemon supaya kikil empuk, mengurangi bau khas kikilnya juga, dan menjadikan kikil tidak berlendir atau lengket sewaktu dimasak, karena rasa asamnya akan membantu mengeluarkan lendir di kikilnya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian rebus kikil kurang lebih 10 menit, dihitung dari air mendidih lagi, atau lama merebusnya bisa disesuaikan dengan tebal tipisnya kikil. Tapi jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya kikil empuk dan matang merata. Setelah dirasa cukup kematangannya atau direbus kurang lebih 10 menit, angkat kikil dan tiriskan. Setelah direbus, cuci kikil sampai bersih, bilas beberapa kali sampai benar-benar bersih. Jangan lupa sedikit diremas-remas supaya kikil lebih kesat. Untuk bumbunya 3 siung bawang putih cukup digeprek ya. Daun bawang ini kecil-kecil, saya hitung 2 batang, kemudian potong bulat kecil seperti ini. Daun seledri 1 tangkai, kemudian potong kecil-kecil juga. Tomat merah 1 buah, belah, buang pangkalnya. Kemudian potong dadu seperti ini atau sesuai selera ya. Kemudian untuk bumbu yang lain atau bumbu tambahannya, serai 1 batang digeprek, jahe secukupnya digeprek juga, daun jeruk 3 lembar, dan saya juga tambahkan sedikit kayu manis, 1 butir cengkeh, secuil pala atau sedikit banget pala, 1 butir bunga kapulaga, setengah butir bunga lawang. Bawang goreng ini kurang lebih 2 sendok makan. Lanjut panaskan minyak goreng sedikit, tumis bawang putih yang digeprek, tumis sampai wangi sampai kuning kecoklatan. Setelahnya tambahkan air kurang lebih 450 ml atau sampai 500 ml, tergantung dari banyaknya kikil ya. Masukkan juga rempah-rempahnya. Tambahkan juga garam, penyedap rasa, gula putih, lada bubuk. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian tunggu sampai kuah mendidih. Setelahnya masukkan kikilnya yang sudah direbus dan dicuci sampai bersih. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sebentar, kurang lebih 3 atau 4 menit karena kikilnya sebelumnya sudah direbus ya, sudah matang. Setelah dimasak kurang lebih 3 atau 4 menit, kemudian buang rempah-rempahnya seperti bunga lawang, kayu manis, cengkeh, pala, dan kapulaga. Supaya aromanya tidak terlalu kuat, jadi balance ya, aromanya enak. Lanjut masukkan tomat, daun bawang, daun seledri, dan bawang goreng.
Aduk-aduk kemudian masak sebentar cukup sampai kuah mendidih lagi. Tapi jangan lupa koreksi rasa. Setelah mendidih, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan ya. Tara, ini dia sop kikil versi Mama Ryan. Ini asli enak banget, teman-teman harus coba. Rasanya seger, gurih, dan tidak berlendir. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya, jangan lupa subscribe. Tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu yang super enak. Dari bahan ikan kembung harus dicoba karena beneran ini enak banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya peran utamanya pasti ikan ya. Saya pakai ikan kembung 9 ekor atau 1 kilo. Sudah dibuang kotorannya atau isi perutnya dan sudah dicuci bersih. 1 ekornya saya potong menjadi 2 seperti ini. Oh ya, bisa pakai ikan yang lain, nggak harus ikan kembung. Lanjut beri perasan jeruk nipis atau lemon secukupnya. Saya pakai 1 buah. Garam 1 sendok teh. Kemudian ratakan sampai semua ikan terbaluri garam dan air lemon. Setelah semua terbaluri garam dan air lemon, kemudian diamkan ikan di dalam kulkas kurang lebih 10 menit. Kemudian untuk bumbunya, 4 siung bawang putih ini sudah dipotong-potong, 6 siung bawang merah, jahe sedikit atau 2 cm, ketumbar butiran 1 sendok teh, merica butiran setengah sendok teh, air secukupnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Kemudian untuk bumbu yang lain, cabai rawit merah 12 buah yang sudah dipotong serong, cabai merah besar 3 buah yang sudah dipotong serong juga, tomat merah 2 buah, daun bawang 3 batang, lengkuas cukupnya digeprek, daun salam 2 lembar. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian beri taburan tepung terigu kurang lebih 1 sendok makan, supaya ikan digoreng tidak terlalu meletup-letup ya. Kemudian goreng ikan sampai matang dan kering. Saya goreng ikannya setengahnya dulu atau sebagian dulu karena tidak muat. Jangan lupa dibalik setelah bagian bawah ikan sudah kering. Kemudian lanjut goreng ikan sampai kering. Setelah semua ikan kering, angkat ikan dan tiriskan. Kemudian goreng lagi sisa ikannya. Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu halus. Tumis sekalian lengkuas dan daun salamnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, masukkan cabai dan tomatnya. Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai dan tomat setengah matang. Setelahnya masukkan ikan gorengnya. Kemudian tambahkan air kurang lebih 400 ml. Tambahkan juga garam, penyedap rasa, gula putih. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah menyusut, menyisakan sedikit aja atau nyemek-nyemek. Tapi jangan lupa sesekali dibolak-balik atau diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata.
Setelah kuah jadi nyemek-nyemek seperti ini, kemudian masukkan daun bawang. Aduk-aduk perlahan supaya ikan tidak hancur, kemudian masak sebentar. Cukup sampai daun bawang sedikit layu, tapi jangan lupa koreksi rasa. Setelah daun bawang sedikit layu, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan ya. Tara, ini dia kembung masak tomat. Ini asli enak banget. Menu ikan kembung yang kalau dimakan dengan nasi hangat satu piring nggak cukup ya. Karena rasanya yang begitu enak, recommended harus coba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu ayam yang unik, yang beda. Dan pastinya ini rasanya enak banget, bikin nagih banget. Insya Allah teman-teman pasti suka. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya, peran utamanya pasti ayam ya. Ini sebanyak 1 kilo lebih atau 1300 gram. Saya pakai bagian paha dan sayap dan sudah dicuci bersih. Kemudian lanjut untuk bumbunya. Bawang putih ini kecil-kecil, saya hitung 7 siung. Jahe sedikit atau 1,5 cm. Air sedikit atau secukupnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Kemudian haluskan sampai benar-benar halus. Setelah halus, pindahkan dulu ke wadah. Kemudian untuk bumbu selanjutnya, cabai rawit merah 15 buah, cabai merah besar 8 buah. Kemudian haluskan, nyalakan berhenti beberapa kali sampai hasilnya kurang lebih seperti ini, masih kasar, masih bertekstur. Lanjut siapkan wajan di atas kompor yang belum nyala. Kemudian masukkan ayamnya. Masukkan juga bawang putih dan jahe yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan larutan air asam jawa dari 60 gram asam jawa. Tambahkan juga garam penyedap rasa, gula merah, lada bubuk. Saus tiram kurang lebih 2 sendok makan. Kecap manis kurang lebih 1,5 sendok makan. Tambahkan air kurang lebih 220 ml. Kemudian nyalakan kompor, ratakan, aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masak atau ungkep sampai kuah menyusut. Jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya ayam matang merata dan bumbu meresap rata. Setelah kuah menyusut, menyisakan sedikit mengental seperti ini. Kemudian masukkan minyak goreng secukupnya, kurang lebih 5 atau 7 sendok makan. Masukkan juga cabenya yang tadi dichopper. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai cabai matang dan kuah benar-benar menyusut. Oh ya, jangan lupa sesekali diaduk-aduk ya supaya cabai matang merata. Setelah kuah benar-benar menyusut dan mengeluarkan semua minyak-minyaknya dan cabai matang tapi sedikit mengering, berarti ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia saya sebut ayam goreng asam pedas karena proses pas mau akhir seperti digoreng ya ayamnya. Karena serius ini enak banget, beneran teman-teman harus coba.
Rasanya bikin nagih banget, insya Allah teman-teman pasti suka banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu yang super enak dari cumi asin yang enaknya beda dan insya Allah semua orang pasti suka. Dan mungkin cuma di sini resepnya. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya, peran utamanya pasti cumi asin ya. Ini sebanyak 300 gram, saya pilih yang kecil-kecil cumi asinnya supaya tidak perlu dipotong-potong. Kemudian lanjut rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan cumi asinnya, rebus cumi asin. Ratakan supaya semua cumi terkena air atau tenggelam. Kemudian rebus cumi kurang lebih 5 atau 10 menit dihitung dari air mendidih lagi. Tujuan direbus untuk mengurangi kadar asinnya dan supaya cumi lebih lunak dan pastinya lebih higienis ya. Bisa juga cuminya cukup direndam dengan air panas. Tapi kalau ingin cuminya jadi empuk atau lebih lunak, harus direbus. Setelah direbus kurang lebih 5 atau 10 menit, angkat cumi dan tiriskan. Setelahnya cuci cumi sampai bersih. Kemudian untuk bumbunya, 4 siung bawang putih ini sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. 6 siung bawang merah. Cabai merah besar 3 buah, boleh pakai cabai merah keriting ya. Jahe sedikit atau 2 cm. Kemiri 2 butir. Merica butiran setengah sendok teh. Kunyit 1 ruas atau 3 cm. Air secukupnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Kemudian untuk bumbu yang lain, tomat hijau 3 buah yang sudah dipotong dadu seperti ini. Cabai rawit merah 10 buah yang sudah dipotong serong tipis. Lengkuas cukupnya digeprek. Daun jeruk 4 lembar. Daun salam 2 lembar. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya. Tumis bumbu halus. Tumis sekalian lengkuas, daun jeruk dan salamnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, masukkan cabenya. Aduk-aduk, tumis kembali sampai cabai sedikit layu. Setelahnya masukkan cuminya yang sudah dicuci. Aduk-aduk, oseng-oseng dulu sampai cumi sedikit matang. Setelahnya masukkan air kurang lebih 200 ml. Tambahkan juga penyedap rasa gula putih. Kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Oh ya, tidak perlu pakai garam karena sudah asin dari cuminya. Tapi nanti kalau koreksi rasa kurang asin, tinggal ditambahin garam ya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian masak sampai kuah setengah menyusut. Tapi jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata. Setelahnya masukkan tomatnya. Saya tambahin pete yang sudah dikupas 2 papan. Kalau teman-teman tidak suka pete bisa di skip. Saya tambahkan air sedikit lagi 30 ml. Lanjut aduk-aduk terus, masak kembali sampai kuah menyusut. Tapi jangan lupa nanti koreksi rasa. Setelah menyusut dan menjadi nyemek-nyemek seperti ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan ya. Tara, ini dia tumis cumi asin bumbu medok. Ini beneran enak banget, rasanya pedes, gurih, legit. Dan bumbunya bikin jadi pengen makan terus. Harus coba karena serius ini enak banget.
Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum.